Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bisa hadir pada sore hari ini di tempat ini untuk melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Devika bisa memimpin kita berdoa. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kakak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri berupa bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 orang, yang dimana sebelum melakukannya harus dirancang terlebih dahulu karena harus sesuai dengan kebutuhan dari anggota kelompok. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok. Nah, di sini kakak akan sampaikan bahwa tujuannya sendiri untuk membantu perkembangan pribadi maupun sosial para anggota kelompok yang ikut pada layanan hari ini dan bertujuan untuk merespon kebutuhan para anggota kelompok yang berhubungan dengan hal-hal yang akan dibahas pada layanan hari ini. Dan manfaatnya sendiri yaitu akan memberikan kesempatan kepada para anggota kelompok di sini untuk menyampaikan pendapat, ide, atau saran dari mengenai topik yang akan kita bahas hari ini dan akan memberikan pemikiran yang objektif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini. Nah, itu mengenai tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok sendiri. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan lagi mengenai tahap-tahap dari bimbingan kelompok sendiri. Nah, mungkin dari layanan berikutnya adik-adik sudah tahu tahapnya itu ada 4 tahap ya, Dek. Di sini ada tahap mengenai tahap pembentukan, tahap transisi, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Tahap pembentukan itu masih sama, yaitu di mana kakak menyampaikan pengertian, tujuan, manfaat dari bimbingan kelompok. Lalu tahap persiapan itu nanti tahap pembentukan juga kita akan melakukan perkenalan lagi dengan cara yang lain dan ada selingan. Lalu tahap transisi yaitu di sini kakak akan menyampaikan bahwa apakah adik-adik di sini sudah siap untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap kegiatan. Lalu ada tahap kegiatan di mana tahap ini kita akan mengisi dari soal yang akan kakak berikan kepada adik semua. Lalu nanti silahkan adik-adik menyampaikan apa yang telah adik isi. Lalu yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Nah, di sini kakak akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Tetapi sebelum itu nanti silahkan adik-adik semua menyampaikan kesan dan pesannya lagi. Dan kakak akan membagikan LKPD sebagai lembar kepuasan dari layanan kita hari ini. Selanjutnya yaitu mengenai asas-asas dari bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu sendiri ada 4 asas, di mana ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu sendiri nanti di mana semua yang kita bicarakan pada hari ini di tempat ini harus dirahasiakan gitu ya dari orang lain, terutama merupakan hal-hal pribadi yang tidak boleh diketahui orang lain. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana adik-adik semua di sini datang dengan sukarela tanpa paksaan dari teman atau dari saya. Lalu yang ketiga yaitu ada asas kenormatifan, di mana asas itu sendiri yaitu mengenai segala yang kita lakukan hari ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Nah, di mana kakak akan memberikan kebebasan kepada adik-adik semua di sini untuk menyampaikan mengenai saran atau pendapatnya. Nah, itu mengenai asas dari bimbingan kelompok. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap perkenalan. Nah, di sini kita menggunakan perkenalan dengan memberikan nama dan sifat. Misalkan nih kakak, nama kakak Nur Hijrah Asmanta. Kakak sifatnya lebih orang yang pendiam, tidak suka keramaian kayak gitu. Bisa paham? Iya. Oke. Mungkin dari Dek Darmawati nih. Bisa sebutkan nama dan sifatnya. Nama saya Darwati. Saya cuek. Oke. Dek Darmawati sifatnya cuek ya. Selanjutnya terakhir Dek Vika. Perkenalkan, nama saya Vika, sifat saya pemalu. Oh ya, kemarin itu ada Dek Audrey ya. Mungkin ada yang tahu kenapa nggak bisa hadir? Ada acara keluarga. Oke. Apa? Oke, selanjutnya kakak yang akan melakukan perkenalan. Nama kakak Nur Hijrah Asmanta, bisa dipanggil JJ. Sifat kakak sendiri, kadang itu kakak malu, tapi kalau udah kenal udah nggak malu gitu. Oke, itu tadi perkenalan diri. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap
permainan. Nah, permainannya sendiri nanti kakak akan menyebutkan satu huruf, nanti silakan adik-adik tebak dari satu huruf tersebut. Nah, misalkan kita tebak dari nama buah, kakak bilang S, jadi masing-masing harus menyiapkan satu buah yang bernama awalannya S. Bisa dipahami? Bisa. Buah ya. Buah A. Apel. Anggur. Ayo, 3 lagi yang belum. Alpukat. 2 lagi. Buah A. Udah nggak ada ya? Oke. Mungkin buah susah ya karena terbatas. Mungkin benda. Lagi Bu. Mungkin benda aja kali ya. Iya, Oke, iya. dari benda deh ya. S. Apa? Benda. Sembarang yang udah punya jawaban langsung sebutkan ya, nanti diambil temannya. Sendal. Sarung. Cepat ya. Itu ya. Karena udah sore juga, kita cukupkan aja permainannya. Kita masuk ke transisi. Nah, di sini kakak mau tanya, apakah adik-adik semua sudah siap masuk ke tahap berikutnya? Sudah siap. Oke. Kita masuk ke tahap kegiatan. Nah, tujuan dari layan kita hari ini sendiri kakak sampaikan bahwa tujuannya di mana di sini adik mampu menentukan perencanaan karir untuk masa depannya. Dan tujuan khususnya sendiri, adik-adik sudah memiliki gambaran mengenai perencanaan karirnya, sudah tahu gitu menentukan perencanaan karir sesuai dengan kemampuannya, dengan yang berkaitan dengan layanan yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena kemarin kan adik-adik sudah menentukan tentang perguruan tinggi, dan jadi juga udah mengetahui yang pertemuan kedua mengenai apa yang perlu ditentukan sebelum menentukan jurusan. Nah, di sini kakak akan memberikan katalog jurusan, di mana di sini isinya mengenai jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi, baik bidang kesehatan, bidang sosial, bidang biologi, baru pendidikan. Di sini nanti silakan adik-adik buat baca dulu, dan nanti 5 menit kakak minta buat adik-adik sudah dapat menentukan jurusan apa yang diinginkan. Nah, di situ ada pengertian dan apa yang perlu dilakukan. Sudah bidang kesehatan. Kedokteran hewan. Masuk kamu. Kan IPS. Keperawatan. Udah dapat menentukan jurusannya? Sudah. Di sini kakak ada pohon karir. Nah, di sini nanti di bagian sini adik-adik bisa silahkan tulis jurusan yang mau dimasukin. Terus yang di sini nanti entah apa yang adik-adik inginkan 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau nanti setelah lulus kuliah itu mau kerja di mana, mau kerja di apa. Paham? Paham. Oke. Nah, kakak bagikan ya. Silahkan diisi. Barang aja. Paham. Cuman Ini kan pertama kan ya, jurusannya mau apa, lalu yang di pohon-pohon itu yang kalian inginkan. Mau pakai dia apa ini? Nulis Gimana barang? kalau suka banget gitu. Apa? Di luar. Ayo. Adik-adik semua pasti udah tahu kan mau jurusannya apa. Yang di bawah itu jurusan yang mau dimasukin. Fakultasnya loh. Fakultas bisa, jurusannya bisa. Oke, tadi kan adik-adik sudah mengisi ya pohon karir dari yang dimana harus tahu menentukan jurusannya apa, dan apa yang diinginkan untuk setelah lulus sekolah, lalu pekerjaannya ingin apa, dari jurusannya diambil. Nah, mungkin di sini kakak minta buat satu-satu untuk menyampaikan dari apa yang ditulis dari pohon karir tadi. Nah, mungkin nanti kakak persilahkan ya dari Depika untuk sampaikan jurusan apa yang diinginkan, lalu impian-impian apa yang ingin dicapai. Saya ingin mengambil jurusan kesehatan. Impian-impiannya ingin keliling dunia, jadi CEO, punya kosan 100 pintu, jadi anggota DPR, dokter, miliarder, bahagiakan orang tua,
Mungkin pramugari, kamler, lulus SNMPTN, punya apotik, bangun pesantren. Oke, itu tadi ya jurusan yang telah ditentukan sama Devika, yaitu jurusan apa tadi? Jurusan kesehatan dan impian-impian yang ingin dicapai. Nah, dua lagi yang belum, mungkin Dek Darmawati dulu sampaikan jurusan apa yang diinginkan dan impian-impian apa yang ingin dicapai. Jurusan yang saya ambil adalah hukum. Keinginan saya ingin menjadi jaksa, anggota DPR, jadi lulusan terbaik, hakim, pengacara, membahagiakan orang tua, keliling dunia, nonton konser Dika sama Cenyo. Oke, itu ya tadi ya. Dek Darmawati sudah menentukan juga jurusan yang akan diambil nanti, yaitu mengambil bagian hukum. Nah, itu ada bagian sosial berarti. Nah, dan ada impian-impian yang ingin dicapai sama Dek Darmawati. Baik adik-adik sekalian, terima kasih yang telah sudah dapat kakak pahami bahwa adik-adik semua di sini sudah memiliki gambaran atau pandangan mengenai perencanaan karir ke depannya, yaitu setelah lulus sekolah juga sudah menentukan jurusan yang ingin diambil, dan kakak anggap bahwa semua di sini sudah dapat menentukan jurusan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dirinya. Nah, mungkin itu tadi impian-impian yang adik sampaikan. Semangat terus untuk mencapai dan mewujudkan impian yang diinginkan. Nah, mengenai yang ada di isi. Nah, mungkin itu saja dari yang telah kita lakukan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas ya, dan kakak juga sudah paham bahwa adik-adik semua sudah menentukan jurusannya, dan kakak rasa 3 pertemuan ini apakah menurut adik sudah cukup kita lakukan? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya 3 pertemuan ini, dan kakak anggap juga dari 3 pertemuan ini sudah di akhir ini adik-adik sudah bisa menentukannya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada tahap pengakhiran. Nah, sebelum tahap pengakhiran kita bermain lagi, ice breaking lagi. Nah, ini sambung kata aja lagi. Ya. Oke, sambung kata ya. Dari kakak nih. Aku suka Makan. Aku suka makan. Aku suka makan seblak. Aku suka makan seblak di pinggir. Aku suka makan seblak di pinggir jalan. Aku suka makan seblak di pinggir jalan sama teman sekolah SMA Negeri 1 Lojanan. Di pinggir. Salah ya. Salah. Oke, udah salah di sini. Berarti tadi berapa putaran? 3 putaran ya? Iya. Dan itu adik-adik semua sudah bisa mengingat. Berarti ingatannya pada kuat semua ya. Oke, mungkin kita cukupkan saja selingan permainan hari ini untuk karena waktu juga udah sore. Kita masuk ke tahap berikutnya, itu tahap pengakhiran. Nah, tahap pengakhiran ini kakak minta untuk pertemuan ini terakhir. Jadi kakak minta untuk adik-adik semua menyampaikan kesan dan pesan pada layanan hari ini. Kesan yang dapat saya ambil setelah diskusi beberapa kali pertemuan ini, saya semakin yakin dengan jurusan dan pengambilan karir saya di masa depan. Pesannya, jika ada bimbingan lagi, semoga saya bisa ikut. Ya, terima kasih atas pesan dan pesan yang telah adik-adik sampaikan pada layanan hari ini, pertemuan terakhir. Semoga kita dapat bertemu lagi untuk melakukan kegiatan yang lain. Kakak bagikan LKPD ya untuk diisi. Udah ya? Udah? Sudah mengisi LKPD-nya dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, baik, kita akhiri kegiatan hari ini. Mungkin kita berdoa dulu sebelum mengakhiri kegiatan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bersedia untuk melakukan bimbingan dengan saya dengan melakukan 3 pertemuan. Semoga dari yang telah kita lakukan, adik-adik semua sudah menentukan jurusannya masing-masing. Tetap semangat untuk mencapai impian-impian, tujuan-tujuannya. Semoga bisa terwujud. Mungkin itu saja dari kakak. Tetap semangat. Sekolahnya juga, tugas-tugas sekolahnya, aktivitasnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore adik-adik semuanya. Waalaikumsalam